Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak didik kelas 8 semester ganjil? Pada kali ini anak-anak kita akan membahas bab 2 ya, pada kelas 8 semester ganjil ini tentang kejayaan intelektual muslim atau kejayaan intelektual ilmuwan dan ulama muslim Daulah Abbasiyah. Bapak mempunyai peta konsep seperti kejayaan intelektual ilmuwan dan ulama muslim itu dibagi menjadi dua, yaitu ilmuwan muslim dan ulama muslim. Pada ilmuwan muslim ini ilmu-ilmunya terdapat ilmu kedokteran, ilmu filsafat, ilmu kimia, dan ilmu astronomi. Sedangkan ulama muslim sendiri terdapat ulama tergantung spesialisnya atau yang dikerjakan. Jadi ulama muslim itu terdiri dari ulama hadis, ulama fikih, dan ulama tafsir. Yang pertama, ilmuwan muslim yang bidang pertama yaitu ilmuwan dalam bidang kedokteran. Ilmuwan bidang kedokteran ini tergantung kepada minat orang Arab terhadap ilmu kedokteran. Ilmuwan kedokteran atau ilmu kedokteran itu sudah diilhami oleh Nabi Muhammad SAW yang membagi pengetahuan ke dalam dua kelompok, teologi dan kedokteran. Tokoh-tokoh ilmu atau para penulis bidang kedokteran itu adalah orang Persia yang menulis dalam bahasa Arab, seperti Ali At-Tabari, Ar-Razi, dan Ibnu Sina. Yang pertama ada Ali Ibnu Robban At-Tabari, itu spesialis dokter, yaitu dokter masyhur abad klasik. Yang kedua dari ilmu kedokteran ada Ar-Razi. Ar-Razi itu penemu penyakit cacar air dan darah tinggi. Terus ada Ibnu Sina. Ibnu Sina itu dokter, kalau di barat dikenal sebagai Avicenna ya. Ibnu Sina itu nama lengkapnya Abu Al-Husain bin Abdullah bin Ali bin Sina. Pada bidang ilmuwan yang kedua yaitu ilmuwan filsafat Islam. Filsafat Islam atau filsafat atau falsafah merupakan pengetahuan tentang kebenaran yang dipahami oleh akal manusia. Mari kita mengenal tokoh-tokoh filsafat. Yang pertama ada Al-Kindi. Al-Kindi itu merupakan filsuf atau penulis filsafat atau filsafat muslim yang pertama. Yang kedua ada Al-Ghazali, bisa disebut Hujjatul Islam. Dan yang kedua ada Ibnu Maskawi. Dan selanjutnya bidang ilmuwan kimia. Pada ilmu kimia, setelah ilmu kedokteran, filsafat, ilmuwan muslim dalam bidang kimia memberikan perannya apa? Peran besar terhadap peradaban Islam masa Daulah Abbasiyah yang ditokohi atau dipelopori oleh Jabir bin Hayyan. Penguasaan terhadap ilmu kimia membahas atau menjadi seorang ahli kimia yang termasyhur di zamannya. Buku-buku yang menggambarkan kecerdasan dan penguasaan terhadap ilmu kimia itu seperti berikut.
Yang pertama ada Ar-Rahman, buku cinta. Yang kedua At-Tajmi, buku tentang konsentrasi. Dan yang ketiga ada Al-Sibak Asy-Syarqi atau air raksa timur. Dan bidang ilmu terakhir yaitu ilmu astronomi. Ilmuwan astronomi yaitu dilahirkan di Khawarizmi, Uzbekistan pada tahun 780 Masehi dengan nama lengkap Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi adalah tokoh utama dalam kajian matematika Arab dan observer bidang astronomi. Dan yang selanjutnya yaitu ulama. Ulama pada masa Daulah Abbasiyah yang mendunia. Ilmu pengetahuan paling penting yang muncul dari aktivitas-aktivitas intelektual bangsa Arab dan umat Islam yang lahir karena motif keagamaan adalah teologi hadis, fikih, filologi, dan linguistik. Yang pertama ada ilmu hadis, bisa disebut untuk orangnya yang ulama hadis itu disebut muhaddisin ya. Para ulama yang mengembangkan ilmu hadis di zaman Daulah Abbasiyah sangat banyak. Yang paling menonjol di antara mereka ada 6. Mereka merupakan pakar hadis yang telah melakukan seleksi ketat terhadap hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Karya-karya 6 ulama hadis itu disebut dengan Kutubus Sittah. Para ulama hadis tersebut adalah yang pertama ada Imam Al-Bukhari, yang kedua ada Imam Muslim, yang ketiga ada Imam Abu Dawud, yang keempat ada Imam At-Tirmidzi, yang kelima ada Imam An-Nasai, dan yang terakhir yang keenam ada Imam Ibnu Majah. Tersebut ada 6 tokoh ya, makanya disebut dengan Kutubus Sittah. Dan yang kedua ulama fikih atau fuqaha pada masa Daulah Abbasiyah. Perkembangan ilmu fikih cukup baik seiring dengan munculnya ulama-ulama mujtahidin yang berperan besar dalam menetapkan hukum-hukum Islam. Hasil ijtihad itu kemudian dijadikan sebagai pedoman umat Islam dalam menentukan hukum terhadap sebuah persoalan agama. Tokoh-tokoh fikih atau fuqaha pada masa Bani Abbasiyah yaitu yang pertama Imam Abu Hanifah, yang kedua ada Imam Malik bin Anas, yang ketiga ada Imam Syafi'i, yang keempat ada Imam Ahmad bin Hambal, dan yang selanjutnya itu ulama tafsir atau mufasir. Pada masa Daulah Abbasiyah, ilmu tafsir mengalami perkembangan sangat pesat. Di masa Daulah Abbasiyah bermunculan karya-karya di bidang tafsir yang dapat mempelajari untuk generasi berikutnya. Pada masa itu metode tafsir mengacu pada 2 cara, yaitu cara tradisional atau tafsir bil maksur, dan cara rasional atau tafsir bil ra'i. Tokoh-tokoh tafsir pada masa Bani Abbasiyah antara lain yang pertama Imam Ibnu Jarir At-Tabari, yang kedua ada Imam Ibnu Katsir, pada masa Bani Abbasiyah perkembangan ilmu atau intelektual, kemajuan antara ilmuwan dan ulama itu sangat besar. Jadi sekian pelajaran pada hari ini. Bila ada salah kata mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.